Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad al-mad'u lahu al-biladu warjalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat terhormat Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang, yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, yang terhormat Pembina Muhadharah kelas 11 MIPA E, Ustadz Rahmat Ibrahim, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ungkapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tolong dan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat serta salam tak lupa kita tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena perjuangannya Islam bisa sampai ke detik ini. Kami sebagai MC akan bacakan atur cara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan Asmaul Husna. Yang ketiga, pembacaan sari tilawah. Keempat, sambutan. Yang kelima, penampilan orator. 6, hiburan. 7, evaluasi. Dan 8, penutup. Melangkah pada atur cara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara muhadharah pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan Asmaul Husna, yang dibacakan oleh siapa nih? Anis Sausan. Kepadanya dipersilakan. Ayo nakro Asmaul Husna jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik Al-Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari Al-Musawwirul Ghafarul Qahar Al-Wahhabur Razaqul Alaihismuhu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyidina Hamid sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahyad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Wahid sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mahi sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulikal murtado tahir qulubana min kulli baiduna am musyahadatika wa mahabbatik wa amisna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'i ya zal jalali wal ikram. Wa ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa salam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Merdeka. Terima kasih kepada Anis Sausan telah membacakan Asmaul Husna dan Asmaul Nabi.
Selanjutnya, pembacaan sari tilawah kepada Diva Andini dan Hikmah Fitriadi, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Kami ingin membacakan sari tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'asqannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Fa'ansya'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa menyelanyapkannya. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Sekian dari kami. Haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Diva Andini dan Hikmah Fitri. Atur acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu penampilan orator. Penampilan pertama akan dibawakan oleh seseorang yang sangat kecil seperti marmut. Dia yang sangat ceria, banyak tingkah, banyak bicara, tetapi volume suaranya sangat terbatas. Mari kita sambut Adila Rizkina. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat terhormat Syekh Al-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, Magister Pertanian dan UMI beserta keluarga. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Ustadz Imam Prawoto SEQ MBA. Yang terhormat Pembina Muhadarah 11 MIPA E Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang saya hormati pembawa acara serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di kelas 11 MIPA E yang insya Allah dimuliakan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW atas perjuangannya Islam dapat tersebar hingga ke pelosok dunia sehingga kita dapat membedakan hak dan yang batil. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang ini banyak bahwa yang dirinya merasa jauh kepada Allah. Sebenarnya Allah itu dekat dan Allah itu telah memberikan banyak nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, tapi hanya saja kita kurang sadar atas nikmat itu. Karena itu ada beberapa cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, mendirikan sholat. Sholat merupakan kewajiban setiap muslim yang harus diwajib dilaksanakan. Karena jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Dengan kita mendirikan sholat juga kita akan mendapatkan ketentraman jiwa dan kesehatan fisik. Dan yang kedua, berzikir. Zikir yaitu mengingat kepada Allah. Kita dapat berzikir dengan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takdis, dan lainnya. Kita dapat melaksanakan zikir setelah melakukan ibadah sholat, sunnah maupun wajib. Yang ketiga, berdoa. Doa merupakan seorang hamba komunikasi kepada Tuhannya. Kita dapat berserah diri kepadanya dengan memohon, meminta apa yang dia inginkan. Dan dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang apabila berdoa kepadaku dengan memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah itu sesungguhnya dekat dan Allah akan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadanya dengan memenuhi perintahnya dan juga beriman kepadanya. Dengan kita berdoa apa yang kita inginkan, Allah akan mengabulkan orang-orang yang beriman. Yang keempat, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Dengan kita baca Al-Quran bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Bukan hanya membacanya, tapi juga kita memahaminya dan juga mengamalkannya. Yang kelima, bersyukur. Bersyukur yang berarti kita menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita tanpa ada rasa mengeluh. Dengan kita diberikan nafas, penglihatan, pendengaran, itu juga sebuah karunia yang telah Allah berikan. Maka janganlah kita melupakan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kesimpulan dari saya, janganlah kita merasa jauh dari Allah, karena Allah itu dekat dengan kita. Dan karena kita sudah mengetahuinya cara-cara mendekatkan diri kepada Allah, jadi jangan lupa kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengamalkannya, kita akan mendapatkan hidup terarah, sejahtera, dan yang lainnya. Sekian dari saya. Azallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Adela Rizkina. Selanjutnya, penampilan orator dari seseorang yang suka mengambil laundry. Kalau dapat snack banyak, pokoknya selalu makan. Kepadanya Hanifah Salma dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadu wa aluhu wal madaulahu al-biladu wa rijaluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat, yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun beserta Umi dan jajaran. Yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia. Yang kami hormati para MC, pembawa acara hari ini, serta teman-temanku seperjuangan kelas 11 MIPA E yang terbaik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Salawat serta salam tak lupa kita kunjung datang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, maupun teman terdekatnya sendiri dan masyarakat Arab Saudi yang telah mengenal baik Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini, saya Hanifah Salma Dawiyah dari kelas 11 MIPA E akan menyampaikan pidato bahasa Indonesia pertama kali dengan berjudul Berpegang Teguh Terhadap Islam. Hadirin teman-temanku yang berbahagia, menurut buku referensi Al-Quran hadis bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hatinya, kokoh terhadap kuat terhadap syariatnya, melawan dari segala hawa nafsu. Bahkan mereka beranggap bahwa agama Islam adalah benteng pertahanan bagi hidup mereka. Terdapat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati laminal khasirin.
Shadaqallahul azim. Ini artinya, dan barang siapa di antara mereka yang mencari selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima. Sungguh di akhirat kelak nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 85. Hadirin dan teman-temanku yang berbahagia, dari penjelasan ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita hidup di dunia ini sebagai makhluk bersosial yang bisa bersosial dengan siapa saja, semua orang, tanpa memandangi apakah mereka agama-agama yang mereka anutkan. Nah, kita manusia tidak memandang apakah dia agama Katolik, apakah dia agama Kristen, apakah dia agama Konghucu, apakah kita sebagai umat Islam harus memilih-milih agama yang sesuai dengan agama kita sendiri? Tentu tidak. Karena kita manusia bersosial dengan siapa saja, walaupun berbeda-beda agama, tanpa memandangi agama satu sama lain. Nah, selain itu, kita sebagai umat Muslim harusnya kita mencontohkan perbuatan yang baik, meneladani akhlak yang baik, serta kita mampu bisa jadi kita sebagai kaum muslim dan muslimah, mukmin dan mukminat, harus bersosialisasi atau bersilaturahmi kepada siapa saja, walaupun tanpa memandangi agama mereka sendiri. Nah, apabila mereka mengajak kita untuk menganut agama mereka sendiri, berarti kita termasuk orang-orang yang rugi. Karena kenapa? Kita meninggalkan agama Islam, kita berpindah kepada agama mereka. Nah, di situ kita merasa rugi karena kita tidak diberkati oleh Allah lagi. Karena agama Islam adalah agama yang selalu diberkati oleh Allah SWT. Hadirin dan teman-temanku yang berbahagia, marilah kita senantiasa untuk bertawakal kepadanya, selalu ridho ikhlas kepada Allah SWT, taat kepada beribadah, taat kepada Jadi kita sebagai manusia yang menganut agama Islam, haruslah kita bangkit, haruslah kita kokoh kuat terhadap syariatnya, dan haruslah kita mewujudkan dan membangun peradaban manusia yang menuju peradaban manusia dunia yang membangun rahmatan lil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan demikianlah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua agar bisa dipahami, dimengerti, dan mengerti apa maksud saya pidato saya kali ini. Mendidik dan membangun semata untuk beribadah pada Allah SWT. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Hanifah Salma. Penampilan narator selanjutnya yaitu seseorang yang sangat unik. Dia sangat menyukai petir. Dia juga seorang atlet basket. Dia seseorang yang sangat berdamai karena dia seorang paskibra. Mari kita sambut yaitu Dini Arsi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-madulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun Profesor Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, Masjid Pendidikan dan Umi beserta keluarga. Yang amat terhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Ustadz Imam Prawoto SQ MBA. Yang amat terhormat Pembina Muhadarah Ustadz Rahmat Ibrahim dan pembawa MC dan para teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehadirannya kita dapat berkumpul di kelas yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat beliau Islam dapat menyebar hingga ke pelosok-pelosok dunia dan umat Islam dapat menjalani hidup yang aman dan tentram seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berpidato dengan judul Keutamaan Menjaga Amanah.
Berasal dari kata amanah yamunu amanatan yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Dan berkembang menjadi kata aminah yang berarti aman dan tentram. Dan muncullah kata yang sering kita dengar saat ini yaitu amanah yang artinya saling percaya. Dari pemahaman tersebut muncullah pemahaman bahwa amanah itu adalah kejujuran, rasa kejujuran yang akan membawa rasa aman dan tentram sehingga lahirlah rasa saling percaya. Seseorang yang menjaga amanah, ia termasuk orang yang beriman. Sebab dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, la imanan lahu la imana stop. Sebab dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, la imana liman amanah waladina liman la adalah yang berarti tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Bersikap amanah yaitu artinya kita harus menjaga dan melindungi apa yang telah diamanahkan kepada kita. Di antara alasan mengapa amanah sangat penting karena menjaga amanah dapat meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat diri kita menjadi berkembang, dapat bersosialisasi dengan orang-orang dan berupa akhlak yang mulia. Menurut Tribun News yang ditulis oleh Faisal Arkan pada Minggu 10 Oktober 2021, amanah dibagi menjadi 3, yaitu pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ketaatan kita kepada Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, yaitu amanahnya berupa hak-hak antar sesama manusia. Misalkan kita tuh dititipin barang, jadi kita tuh harus mengamanahkan barang tersebut kayak sampai ke orang yang diamanahin itu. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, yaitu amanah yang dijalankan dengan menggunakan segenap kemampuan untuk kelangsungan hidup dan kebahagiaan dan kesejahteraan diri. Orang yang beriman, orang yang berbuat baik kepada orang lain, dia juga telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Begitu pula dengan menjaga amanah memiliki dampak positif bagi diri kita sendiri. Sekian pidato dari saya tentang amanah. Maaf apabila ada kesalahan kata nggak jelas ya, karena saya hanya manusia biasa. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu ya'ala wa yafaza wa alhamdulillah. Assalamualaikum merdeka. Terima kasih kepada Dini Arsi. Selanjutnya adalah seorang orator yang mempunyai kekuatan elemen. Dia adalah master di kelas 11 MIPA E dan dia adalah Johan 3. Kepada Profesor Dr. Salsabila dipersilakan. Kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahul al-bilad wa rijal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang beserta Umi dan Magister Pertanian dan Umi beserta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahul al-bilad wa rijal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang Magister Pertanian dan Umi beserta keluarga. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Ustadz Imam Prawoto SEKU MBA. Yang terhormat Pembina Muhadharah kelas 11 MIPA E Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang saya hormati pembawa acara serta teman-teman seperjuanganku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kita berupa kesehatan jasmani dan rohani
sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Kedua, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kepercayaan merupakan suatu ikatan hubungan kita dengan orang lain. Manusia hidup dunia ini tak luput dari suatu ikatan hubungan dengan orang lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus memiliki kepercayaan kepada orang lain. Dengan kita bisa percaya kepada orang lain, maka kita bisa menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, sehingga kita bisa hidup bersama antar masyarakat. Maka dari itu, berdiri saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul "Kepercayaan merupakan kunci suatu hubungan". Ustadz, skip dong bentar. Amanah merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diberikan orang untuk seseorang itu jaga. Kepercayaan merupakan suatu ikatan, kedekatan hubungan kita dengan orang lain. Contohnya seperti hubungan kita dengan saudara, kerabat, tetangga, sahabat, dan lain sebagainya. Dengan kita menjaga amanah, berarti kita telah menjaga suatu ikatan hubungan kita dengan orang lain. Genota ini dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulullah SAW, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa ayat ini menerangkan tentang asal mula kata amanah, yaitu amanah ya'munu, yang berarti jujur. Dengan kata lain, kita menjaga amanah berarti kita telah mengamalkan dan mempraktikkan sikap jujur kita baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Dari kata amanah ya'munu berkembang menjadi kata amanatan yang berarti tentram. Jadi di sini dengan kita bersikap jujur, maka orang lain akan percaya kepada kita. Dari saling percaya tersebut, maka akan tercipta kehidupan yang tentram baik di lingkungan sekitar kita. Menurut jakmal.com telah merangkum bagaimana sih cara-cara kita menjaga amanah. Pertama, pastikan bahwa amanah yang diberikan itu tidak melanggar norma atau hukum. Yang kedua, kita harus berhati-hati menjaga amanah. Yang ketiga, kita harus berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita akan melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita dengan baik. Yang keempat, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan memperhatikan kita apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada. Dan kelima, kita harus ingat bahwa ketika kita tidak menjaga amanah dengan baik, maka kita akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Yang keenam, kita juga harus mengingat bahwa dengan kita menjaga amanah dengan baik, maka kita akan banyak mendapat manfaat. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah juga melarang kita untuk berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepada kita agar kita bisa mendapat pelajaran. Ayat ini menerangkan bahwa amanah merupakan bentuk dari suatu keadilan yang harus didapat oleh setiap manusia yang ada di bumi ini. Dengan kita menjaga amanah dengan baik, berarti kita telah berbuat baik pada diri kita sendiri dan orang lain. Melanggar atau mengingkari janji yang telah diberikan kepada kita, berarti kita telah menggali lubang permusuhan yang dapat menyebabkan kerusakan hubungan serta ketidaknyamanan dan dalam hidup
di lingkungan sekitar kita. Banyak hal yang akan terjadi yang terjadi pada diri kita jika kita melanggar janji dan amanah yang diberikan kepada kita. Salah satunya, kita akan mendapat cemooh dan caci maki orang lain, serta nama baik kita pasti akan tercemar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata, karena pada hakikatnya saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari suatu kesalahan. Sekian, haza, wallahu yar'ana wa yahfazuna, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Profesor Dr. Salsabila SIQ MBA. Acara penampilan selanjutnya yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu seorang TikToker. Dia seorang yang sangat lemah gemulai. Dia penari yang sangat profesional. Dia memiliki suara yang sangat khas. Dan dia juga memiliki pesona yang membuat orang tidak bisa memalingkan pandangannya. Langsung aja kita sambut, yaitu Saidati Alivia. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu al-mad'ulahu al-bilad warijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat terhormat Syekh Al-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta Umi dan keluarga. Yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia Ustadz Imam Prawoto SIQ MBA, dan yang terhormat Pembina Muhadharah 11 MIPA E Ustadz Rahmat Ibrahim, dan para MC dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di kelas 11 MIPA E yang insya Allah dimuliakan ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat perjuangannya Islam membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini, sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna orang yang tidak menjaga amanah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa menjaga amanah adalah salah satu hal utama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Karena hal ini berkaitan langsung dengan kesempurnaan iman. Di sini saya akan bawakan pidato yang berjudul Menjaga Amanah Sebagian dari Iman. Menjaga amanah berarti menjaga kepercayaan, baik kepercayaan kepada Allah maupun kepercayaan kepada orang lain. Kepercayaan kepada orang lain itu contohnya menjaga amanah yang dititipkan, rahasianya yang dititipkan kepada kita. Jadi itu harus dijaga dengan baik. Menjaga amanah Allah berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menurut Jalan Damai by Khairul An'am 30 April 2015 bahwa pasangan hidup suami atau istri merupakan amanah di mana keduanya harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga dengan berpasangan manusia mampu untuk menjadi insan yang lebih baik. Dan bahwasanya pernikahan terjadi atas salah satunya untuk menyempurnakan iman manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 58.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pada ayat tersebut, Allah menekankan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Pada kompas.com dijelaskan cara menjaga amanah adalah yang pertama, harus ada rasa tanggung jawab. Jika kita diamanati, kita harus melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab amanah atau titipan tersebut. Yang kedua, jika diberikan tugas harus diselesaikan dan dijalankan dengan baik. Yang ketiga, menjaga jika dititipin barang atau apapun itu harus dijaga, jangan sampai dirusak. Yang keempat, tidak boleh memakai barang tersebut dalam keadaan mendesak ataupun tidak boleh karena itu barang orang lain. Yang kelima, harus tahu konsekuensinya kita menerima amanah tersebut ke depannya bakal kayak gimana. Oleh karenanya, menjaga amanah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Karena selain jadi syarat penyempurna iman manusia, menjaga amanah juga membuat kita kaya. Walaupun tidak memiliki banyak harta. Rasulullah SAW bersabda, 4 perkara yang jika engkau pelihara baik-baik, kayalah engkau. Yang pertama, menjaga amanat. Yang kedua, berkata jujur. Yang ketiga, perangai yang baik. Yang keempat, nggak makan yang rakus. Hadis riwayat Ahmad. Warga desa sedang menggali tanah jenazah meninggal akan dikubur. Jadi orang haruslah amanah dan teruslah berkata jujur. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena kekurangan adalah milik saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama tapi waktu habislah sudah. Azza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Terima kasih kepada Sayyidati Alifia. Usai sudah penampilan orator pada pagi hari ini. Tepuk tangan. Penampilan ini, gimana? Ada latihan ya? Penampilan ini untuk Umi dan Abi, kakak dan adik-adik yang lagi nonton. Ini adalah penampilan latihan kita untuk belajar berbicara di depan umum. Nah, untuk kritikan, saran bisa ditulis di kolom komentar. Bagus atau enggak? Ya, agar kami bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Dan jangan lupa pencet lonceng di bawah ini. Dukung kita terus ya. Mari kita sempurnakan muhadharah pada pagi hari ini dengan berhamdalah. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.